warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya di rumah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 3, yaitu PB 4 dan 5. Teman-teman, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, supaya siswa dapat mengetahui istilah dari NKRI. Yang kedua, supaya siswa dapat mengetahui contoh-contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, ya. Nah, yang ketiga yaitu siswa dapat mengetahui perbandingan pecahan. Nah, itu tujuan kita pembelajaran hari ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang NKRI. Apa itu NKRI? Mungkin teman-teman pernah mendengar kata atau istilah NKRI. NKRI yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Kesatuan berarti negara kita sudah merdeka ya pada saat itu, yaitu berdirinya NKRI itu pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Dengan adanya NKRI, berarti Indonesia sudah dibagi menjadi beberapa provinsi, teman-teman. Ya, ada 34 provinsi kan sekarang. Nah, dari 34 provinsi ini dibagi menjadi beberapa kabupaten. Sangat luas ya Indonesia, banyak keragamannya, teman-teman, dari segi bahasa, adat, suku, makanannya, semuanya, ya. Tapi dengan adanya keragaman itu, kita tetap bersatu, mempersatukan Indonesia, ya. Jangan sampai terpecah belah antara kita sesama, maupun nanti ada dari luar negeri ataupun dari manapun, kita tetap bersatu, ya. Karena Indonesia sudah merdeka yaitu berkat pahlawan-pahlawan kita ya yang telah berjuang, teman-teman. Jadi teman-teman sebagai penerus bangsa harus mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan, ya. Nah, kira-kira contoh-contoh kegiatan yang mencerminkan NKRI yaitu persatuan dan kesatuan di Indonesia itu apa ya teman-teman ya? Kan banyak tuh, bisa di mana saja ya kira-kira. Nah, bisa di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat, ya. Kalau misalkan di rumah, apa sih kira-kira persatuan dan kesatuannya supaya tetap bersatu antar keluarga? Misalkan teman-teman harus saling menghargai, ya, antar adik kakak, anak dengan orang tua, ya, harus saling menghormati, harus rukun, teman-teman. Nah, itu yang di rumah. Kalau misalkan di sekolah, sikapnya yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yang teman-teman sering laksanakan mungkin di sekolah kira-kira. Nah, misalkan upacara bendera setiap hari Senin itu mencerminkan rasa nasionalisme, teman-teman. Nah, yang apalagi kira-kira ya? Jumsi ya, setiap hari Jumat kita selalu melaksanakan Jumsi. Itu kan bergotong royong ya, kita membersihkan lingkungan yang ada di sekolah. Kalau di masyarakat kira-kira apa ya? Di masyarakat kita harus hidup rukun dengan para tetangga dengan cara saling menghormati. Yaitu misalnya kalau ada saudaranya, tetangga atau siapapun sakit, misalnya kita harus menjenguknya, ya, sebagai rasa empati. Harus hidup rukun, terus bisa melakukan gotong royong di sekitar lingkungan rumah teman-teman dengan tetangga, dengan masyarakat yang lain. Nah, itu dari contoh-contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam NKRI yang ada di Indonesia, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan hal-hal tersebut dengan baik ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbandingan. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar perbandingan ya di kelas sebelumnya. Sekarang kita akan belajar lagi di sini. Oke, Bunda akan menjelaskan tentang perbandingan. Misalkan ada contoh seperti ini ya teman-teman. Perbandingan dari jumlah buku, misalkan dalam buku tersebut jumlahnya berbeda. Misalkan buku matematika, jumlahnya berapa ya kira-kira? Misalkan nih buku matematika jumlahnya
Misalkan jumlah matematika bukunya 30. Nah, ini jumlah buku matematika. Terus misalkan yang kedua buku IPA. Buku IPA jumlahnya 20. Buku matematika jumlahnya 30, buku IPA jumlahnya 20. Nah, ini sudah ada jumlah setiap buku. Kira-kira supaya tahu perbandingannya, caranya diapakan ya? Nah, caranya dibagi ya. Makan 30 dibagi. Nah, 30 dibagi berapa kira-kira? Misalnya dari yang terkecil dulu Bunda, dibagi 2 bisa. 20 dibagi 2 bisa juga. Kalau dibagi 3 bisa nggak kira-kira? 20 nya yang tidak bisa. Dibagi berapa ya kira-kira? Misalkan dibagi 4 masih terlalu besar tidak? Kita langsung bagi dengan 10 ya, langsung bisa ya. Dibagi 10. Ini dibagi 10 juga nih. Nah, berarti 30 dibagi 10 berapa teman-teman? Yaitu 3. 20 bagi 10 yaitu 2 ya. Jadi pembaginya harus sama ya teman-teman. Nah, sekarang sudah diketahui lah perbandingannya, yaitu yang matematika itu 3, yang IPA itu 2. Berarti perbandingannya 3 banding 2. Nah, ini dia perbandingannya teman-teman ya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman sudah mengerti ya. Sekarang Bunda akan melanjutkan kembali contohnya. Kalau tadi tentang jumlah sebuah buku, nah sekarang misalkan perbandingan dari sebuah usia atau umur ya. Nah, contohnya misalkan ada umur adik kakak ya, bisa nanti teman-teman lihat juga di bukunya ya. Di halaman 167 di situ bisa teman-teman lihat. Nah, misalkan contohnya ada usia Salma dan Sarah misalkan. Ini ada usia Salma dan Sarah, yaitu perbandingan usianya 3 berbanding 5. Ini sudah diketahui perbandingannya. Nah, ini harus mengetahui umur masing-masing ya, Salma dan Sarah. Nah, jumlah umur mereka itu di situ 24 tahun. Nah, jumlah umur mereka 24 tahun. Bagaimana kira-kira cara menghitungnya? Caranya 3/3 itu dari perbandingan Salma ya. Nah, sekarang ini kan udah ada perbandingannya. Teman-teman supaya tahu untuk di bawahnya kita menyebutnya 3-nya ditambah dengan 5 ya. 3 ditambah 5 berapa? 8. Nah, dikali dengan jumlah umur mereka ya teman-teman, yaitu 24 tahun. Kira-kira berapa ya 24 dikali 3 dibagi 8? Dikalikan dulu ya teman-teman 24-nya di ketiga, baru dibagi dengan 8. 24 dikali 3 yaitu 72 dibagi 8, yaitu hasilnya 9 tahun. Ini umurnya Salma 9 tahun. Nah, sekarang kita hitung umurnya Sarah ya. Nah, sekarang umurnya Sarah nih 24 dikali 5 itu 120 dibagi dengan 8 yaitu 15 tahun. Ini umurnya
Salma. Nah, sekarang sudah diketahui masing-masing umurnya. Umurnya Salma 9 tahun, umurnya Sarah 15 tahun. Nah, nanti teman-teman bisa mengerjakan ya soal di halaman 168, bisa teman-teman kerjakan untuk latihan di rumah ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas dari awal itu tentang NKRI dan contoh-contoh kegiatan dari NKRI. Terus langsung ke perbandingan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman ya. Semangat belajarnya di rumah. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.